Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap belajar dari rumah. Hari ini sebelum Bu Dini memberikan materi, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang akan kita bahas yaitu tema 1, subtema 1, PB-nya PB6. Berarti kalau sudah PB6 ini kemungkinan Sabtu nanti kita akan UH atau PH subtema subtema 1, SB1 ya. Nah, jadi anak-anakku semuanya, materi hari ini masih sama, yaitu bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa menceritakan sebuah gambar. Nanti ada gambar, anak-anak bisa menceritakan secara singkat dari gambar tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira gambar ini nanti akan menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yang apa. Sudah itu anak-anak juga sudah bisa melaksanakan cara bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya, kepada manusia. Dan yang ketiga adalah penjumlahan dengan cara di sini tanpa menyimpan. Nah, yang kemarin bukan meminjam ya. Materi yang kemarin itu Ibu salah judulnya, bukan meminjam tapi halamannya halaman 46, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini yang kata Bu Dini tadi. Dengan memperhatikan gambar, kalian sudah bisa menceritakan salah ciri-ciri makhluk hidup. Ya, dengan memperhatikan gambar, kalian sudah bisa menentukan, oh ini ciri-ciri makhluk hidup. Oh, ciri makhluk hidup ini yang ini. Nah, Contohnya ini bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama yang ini adalah memerlukan makan dan minum. Ceritakan bahwa di sini petani ini memberikan makan kepada kuda berupa rumput-rumputan yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup, makan dan minum. Jadi dengan kita mengetahui gambar ini, kita sudah tahu bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang ini adalah memerlukan makan dan minum. Nah, yang kedua, kira-kira ciri-cirinya apa? Yang ketiga, yang ciri-ciri ini apa? Nah, nanti ini kalian tulis di buku temanya, yaitu ciri-ciri yang sesuai dengan gambar. Ini ciri-cirinya apa? Ini ciri-cirinya apa? Ya. Nah, itu kalian nanti tuliskan di buku temanya. Ya, anak-anakku semuanya ya. Jadi ini tidak usah dikumpul di classroom, tapi cukup ditulis aja. Nanti langsung Bu Dini nilai pada saat kalian mengumpulkan buku MRT dan buku temanya. Nah, yang PKN-nya yaitu cara kita mensyukuri nikmat Tuhan. Nah, cara kita mensyukuri nikmat Tuhan itu yang bagaimana, Bu Dini? Yang pertama itu, kalau kita pernah buka, pertama itu atas nikmat Allah yang Tuhan kasih itu, yaitu dengan cara berdoa, ya. Berdoa, sudah itu melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga itu adalah menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan itu kita mensyukuri nikmat Tuhan, yaitu dengan cara berolahraga, makanan yang bergizi, tidur yang cukup, ya. Nah, itu adalah salah satu cara kita menghargai nikmat Tuhan yang kasih, ya, nikmat Tuhan yang berikan kepada kita, cara kita bersyukur. Jadi menjaga kesehatan itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga cara kita bersyukur akan nikmat Tuhan. Contohnya kayak gini, halaman 47. Nah, ini adalah cara bersyukur. Makanan yang bergizi, olahraga, tidur yang cukup, ya. Jadi jangan main game, tengah mama papanya begawi, main game terus. Lupa minum, lupa istirahat. Jadi matanya itu tidak dibawa istirahat, tidak untuk diistirahatkan sebentar. Mata ini kan lelah, ya nak ya. Tubuh ini kan lelah kalau diajak terus berpikir, diajak terus menatap
main game itu kan lagi ada radiasinya, ya. Nah, itu adalah cara kita bersyukur. Nah, itu cara kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang Bu Dini akan memberikan contoh lagi secara singkat saja tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, ya. Penjumlahan tanpa menyimpan, masih yang lama. Penjumlahan tanpa menyimpan. Yang kemarin bukan meminjam ya, salah Bu Dini, menyimpan. Jadi kita tidak menyimpan. Nanti Bu Dini ajarkan penjumlahan dengan cara yang menyimpan. Nah, sekarang ini dengan cara tanpa menyimpan. Jadi hampir sama seperti yang kemarin ya. Contoh. Ya. Contoh nomor 1, 2137 ditambah 1221. Ya. Ini 4, ini 4. Berarti kita tulis 2137. 17 pasangannya dengan 1, sama-sama satuan. 3 pasangannya dengan 2. 1 pasangannya dengan 2. Ribuan pasangannya dengan 1. Jadi kita tahu pasangannya. Jadi satuan harus pasangkan dengan satuan, puluhan harus pasangan dengan puluhan, ratusan harus pasangan dengan ratusan, ribuan dengan pasangan dengan ribuan. 7 tambah 1 adalah 8. Nah, ini yang namanya tanpa menyimpan. Jadi tidak ada kelebihan. Kecuali kalau misalnya 7 tambah 3. 7 tambah 3 kan 10. Tidak mungkin kita tuliskan 10. Nah, itu namanya penjumlahan dengan menyimpan. Nah, ini tanpa menyimpan. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 3, 2. 1 tambah 2 tambah 1, 3. Jadi di sini 3358. Jadi kalau tanpa menyimpan, insya Allah bisa semua menjawabnya ya nak ya, karena tanpa menyimpan dulu. Nah, sekarang latihannya itu halaman 48 yang ada gambar kupu-kupu. Yang ada gambar kupu-kupu. Nah, itu nanti dikerjakan. Nah, mengerjakannya jangan langsung jawab. Ingat ya, mengerjakan matematika ini kenapa Bu Dini selalu memberikan materinya harus pakai jalan, agar kalian tahu hasil yang ini dapatnya dari mana, bukan langsung jawab. Ya, jadi kalian tahu prosesnya ya, nak. Ya, jadi nanti kelas 4 kalian biasa kalau matematika ada jalannya. Kelas 5 nanti gitu juga, kelas 6 nanti gitu juga. Jadi kalian tahu prosesnya bagaimana hasil ini bisa dapat. Nah, makanya halaman 48 nanti itu kan ada 4 soal. Nah, itu dikerjakan semuanya susun ke bawah. Ya, nah, dikerjakan dengan susun ke bawah, karena kayaknya soalnya itu penjumlahan dengan tanpa menyimpan. Jadi tidak menyimpan. Jadi jumlahnya itu cukup dengan tangan. Misalnya 7 tambah 1. 7 di otak, 1 di tangan, 7, 8 gitu ya. Jadi angka yang besar itu disimpan di otak. Angka yang kecil ada di tangan kita. Jadi itu lebih mudah ya. Nah, itu halaman 48. Jadi halaman 48 inilah yang akan kalian kirim di Classroom. Jadi yang halaman 46 yang tadi itu tidak usah dikirim di Classroom anak-anakku semuanya ya. Tapi cukup dikerjakan di buku tema. Nanti tetap Bu Dini akan koreksi. Jadi kalian cukup menceritakan ini kira-kira ciri-ciri huruf yang mana, bagian apa. Yang ini ciri-ciri bagian apa. Ya, Nek? Nah, yang akan dikirim di Classroom itu halaman 48. Nah, ngerjakannya gunakan jalan. Jadi latihannya itu gunakan jalan seperti di contoh. Latihan kerjakan dengan cara susun ke bawah ya, ke bawah. Jadi ini nih lalu dikirim di GC Google Classroom halaman 48.
Nah, itu aja materi kita hari ini anak-anakku semuanya. Semoga apa yang Bu Dini sampaikan dari PB1 sampai dengan PB6 kalian bisa pahami, kalian bisa terima. Kalau misalnya kurang kalian pahami, kalian buka kembali video Bu Dini, karena kemungkinan hari Sabtu nanti kita sudah masuk PH1, penilaian harian subtema 1. Jadi pelajari kembali. Kalau siapa takut nanti lupa materi dari Bu Dini, buka kembali videonya, diulang kembali videonya. Nah, pada saat PH nanti kita akan video call secara langsung ya. Itu aja anak-anak Bu Dini. Semoga apa yang Bu Dini sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.